Saya Molly Surya, sutradara dan penulis skenario dari film Tukar Takdir. Hari ini kita ada press conference untuk rilis official trailer dan official poster nomor 3. Meriah sekali, tepuk tangan semuanya. Bisa menjadi film yang showcase, supaya penontonnya dan jadi kebanggaan bagi kita sekalian. Tukar Takdir. Senang banget ketemu lagi dengan teman-teman media dalam rangka press conference perilisan official trailer dan juga ada poster dari film terbaru persembahan dari Star Vision dan Cine Surya yang bekerja sama dengan Legacy Pictures, film Tukar Takdir. Bergabung bersama dengan kita jajaran produser, ada Bapak Chan Perwes Servia, ada Mas Rama Adi, Mas Fauzan Zidni, sutradara kita, tepuk tangan untuk Molly Surya. Penata musik kita ada Yudi Arvani dan juga Zai Kaseli. Kita punya penata kamera ada Mas Roy Lolang. Penulis novel dari Tukar Takdir ada Valian Budi. Sekarang kita akan undang segenap jajaran cast dari film Tukar Takdir. Nicholas Saputra, Marsha Timothy, selanjutnya Meriam Belina, Marcella Zelianti, Roy Sungkono, Aryo Wahab, Revaldo, Devi Permatasari, dan juga Bagus Ade Saputra. Kita akan sama-sama membuka official poster terlebih dahulu. Official poster ketiga yang akan kita rilis bersama. 1, 2, 3. Yeay! Tukar Takdir mulai 2 Oktober 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Terima kasih teman-teman, terima kasih untuk kita sama-sama melihat official posternya. Jajaran cast dan filmmaker kami persilakan untuk duduk di kursi penonton yang ada di baris depan. Tanpa berlama lagi untuk semua teman-teman media yang hadir siang hari ini, inilah dia, selamat menyaksikan official trailer dari film Tukar Takdir. Nama saya Rawa Budiarso. Para hadirin mengenal saya sebagai si penumpang tempat duduk 38D. Seperti ada ledakan. Kenapa yang ada di sini Mas Rawa dan bukan suami saya? Mbak, saya ingin nolong Mbak, apapun itu Mbak. Yes, itu dia official trailer dari Tukar Takdir. Gimana teman-teman media? Keren banget ya. Coba kita pengen minta komentarnya nih Mbak yang tadi nih Mbak. Boleh dong nih. Nah Mbak, boleh kita minta komentarnya, boleh berdiri Mbak. Aduh, malu banget dilihat Nicholas. Kalau dari trailer, jujur dari trailernya ini menarik sih. Aku sendiri belum baca bukunya. Tapi aku tertarik karena aku belum bisa memastikan ini sebenarnya alur ceritanya mau gimana gitu loh. Jadi ini buat aku tertarik untuk melihat film ini ketika tayang gitu. Kasih. Ini adalah sebuah karya yang menurut saya cukup ambisius ya. Jadi memang pada waktu itu kita bicara sebetulnya sebelum pandemi ya, udah cukup lama. Aku tuh ngefans banget lah sama Molly dari dulu. Jadi saya bilang, mau ayo kita kerjasama aja. Waktu itu Perang Kota pun belum ya sebetulnya. Yang ini kita udah bicara juga tentang Tukar Takdir ini. Dan sesuai dengan harapan saya, Molly memilih cerita yang pertama tentang kecelakaan pesawat. Ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Dan prosesnya menjadi sangat panjang. Harapan kami sebetulnya yang ada di belakang layar karya ini adalah kita menyadari sekali bahwa ada drama tentang petaka pesawat. Tapi pesawat adalah moda transportasi yang sangat aman dan tentunya kita tidak bisa terlepas dari itu. Tapi justru dramanya ini menjadi sangat menarik. Di sini kita bukan hanya berbicara tentang kecelakaannya itu sendiri, tapi berbicara tentang orang-orang yang harus menghadapi kehilangan, bagaimana mereka harus berdamai dengan takdir, dan bagaimana mereka terhubung
satu sama lain dan mereka melanjutkan hidupnya. Susah sekali kita waktu itu membayangkannya karena kayaknya memang baru ya tema ini, apalagi kita betul-betul berbicara tentang di balik layarnya apa sih sebetulnya penyebab kecelakaannya ini sendiri dan sebagainya. Karena di sini tokoh Rawa pun harus menghadapi banyak persoalan gitu. Melalui waktu ke waktu Molly telah menunjukkan kepiawaiannya dan seluruh tim telah bersama-sama menjadikan mimpi ini nyata bahwa ada genre baru bagi perfilman nasional kita, dan kita juga mempunyai ensemble cast yang sangat luar biasa. Semoga bisa diapresiasi oleh teman-teman, dikabarkan sehingga pada waktunya nanti tanggal 2 Oktober bisa rame-rame kita rayakan di bioskop. Yang menarik bagi kami sebenarnya adalah untuk mencari, untuk meriset, karena ini nanti akan ada adegan investigasi gitu. Kemudian visit ke KNKT untuk mencari tahu detail sebenarnya beberapa penyebab kecelakaan pesawat itu apa saja gitu. Terutama yang ada korelasinya di cerita dalam film ini sih gitu. Post produksi juga menarik, kita harus merealisasikan, memvisualkan gitu bentuk dari kecelakaan pesawatnya. Walaupun itu mungkin bukan yang utamanya, tapi itu menjadi sebuah motivasi utama untuk mengedrive drama karakter utama ini untuk bangkit dan berhubungan dengan para karakter-karakter yang lain lah. Kira-kira sih itu sih. Jadi kami akan berpartisipasi di sesi Asian Content and Film Market di Busan. Ini kami akan mengikuti sesi networking, pitching dengan distributor, kemudian juga akan ada screening dengan calon-calon distributor internasional. Jadi kesempatan luar biasa besar buat kami untuk melihat respon terhadap kemungkinan distribusi internasional terhadap film kami. Buat saya ini cukup baru, pengalaman yang baru, yang cukup menantang, tapi sangat seru. Jujur sama pemain karena dan cast-nya kan cukup banyak ya, cukup dengan karakter yang beragam-ragam. Sebenarnya cukup seru sih karena setiap adegannya tuh jadi punya istilahnya intensitas yang berbeda-beda gitu, tentang hubungan orang-orang ini yang berbeda-beda gitu. Karena memang latar belakangnya adalah sebuah kecelakaan pesawat ya, gimana pun kita harus bisa meng-create something yang menurut saya believable gitu istilahnya. Itu cukup menantang karena itu dengan proses planning yang cukup ekstensif ya gitu istilahnya. Saya kebetulan memang punya pesawat-pesawatan tuh, kerjanya saya megang pesawat-pesawatan itu, nunjukin ini. Nih enggak nih jatuhnya begini, terus habis itu begini, habis itu begini gitu. Jadinya butuh planning dan kerjasama dengan semua pihak tim, sama Bang Oi juga, dengan sinematografer kami, karena ini memang membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang amat sangat kompleks. Teman-teman tadi pas nonton official trailer deg-degan gak sih? Saya juga deg-degan tadi. Saya bilang, Bapak, wah buset Pak, merinding aku gitu. Tukar Takdir itu saya tulis dari berbagai rasa trauma dan kehilangan ya. Dan juga ada pengalaman turbulensi yang beneran saya alami sekitar 11 tahun yang lalu. Jadi pada saat tadi Mas Rawa minumnya jatuh, itu saya alamin juga di pesawat tadi, wah gitu. Jadi ya itu rasanya sekarang seperti halusinasi yang menjadi kenyataan sih. Yes. Ya, dan terima kasih sekali sudah mewujudkan mimpi dan harapan ini. Waktu pertama kali dihubungi sama Pak Parwes, kan Pak Parwes tuh memberikan beberapa alternatif sutradara kan ya. Pas nama Molly Surya disebut langsung mau Pak. Silahkan Molly Surya. Komunikasi saya dengan Molly cukup intens ya. Artinya kita memang banyak banget mencari referensi kira-kira seperti apa sih membangun sebuah ketegangan dengan permainan lensa dan gimana kita mengkonstruksi look and mood ini menjadi ada suasana, ada tegangnya, ada chaosnya gitu. Tapi yang tidak lepas juga bahwa film ini adalah film drama gitu. Jadi kita tetap saya juga mencoba mentreatment semuanya itu juga dengan realis dan dan melankolis. Dramanya lebih kuat gitu menurut saya gitu. Ya, ini film kelima kita sama Molly ya. Ya. Molly itu yang kita tahu emang setelah 5 film ini ya filmnya selalu beda-beda. Tadi bilang lagi genre baru. Kita trying to keep up juga sama dia. Jadi mau bikinnya musiknya beda-beda terus juga kan. Nah, tapi fokusnya selalu ke karakter kan Molly. Ya. Keseluruhannya film ini kayak kita bikin musik yang agak larger than life dan biasanya kayak di Perang Kota sebetulnya juga seperti itu ya. Ada yang mau tambah nggak? Silakan, masih menambahkan.
untuk meramu musiknya itu tuh Rama bilang poin utamanya adalah tentang pesawat, tapi ada cerita drama, ada kesedihan gitu, dan itu yang emang mau kita tampilin juga. Tapi seperti ceritanya kita juga tetap ada satu benang yang emang kita mau keep di dalam film ini yang ngegambarin kalau emang rasa yang tentang apa yang dilewatin itu tetap selalu ada. Kalau kita lihat di teaser memang hanya sebagian kecil dari peristiwa keseluruhan dari film ini. Mungkin tadi setelah ngeliat trailer sudah mulai terlihat kira-kira seperti apa jalan cerita atau tema-tema apa sih yang mau diangkat. Mungkin tadi kita bisa lihat ada sebuah peristiwa petaka pesawat, lalu bagaimana orang-orang hidup setelahnya, ada yang survive, tapi Rawa sendiri sebenarnya adalah orang yang selalu mempertanyakan apakah ini sebuah keberuntungan atau justru sebaliknya. Lalu dia harus membantu investigasi karena ini terkait dengan begitu banyak nyawa, ada rasa tanggung jawab, dan bertemu dengan tokoh-tokoh yang tentu saja unexpected. Ini film kedua saya sama Molly, tapi di antara dua film itu sebenarnya sering melakukan banyak pertemuan-pertemuan alias nongkrong bareng maksudnya. Dan sering membicarakan tentang investigasi pesawat karena Molly itu sangat suka nonton acara Air Crash Investigation. Yes. Bukan sesuatu yang mengejutkan buat saya Molly membuat film ini dengan tema seperti ini, karena ini adalah sesuatu yang sering diungkapkan, sering dibicarain, dan memang sangat detail mengetahui banyak peristiwa. Saya nggak banyak pertanyaan lagi, saya tahu ini akan dipegang sama orang yang memang paham, passionate, dan saya rasa itu sudah lebih dari apapun. Ya, ini sebuah kebanggaan buat saya bisa main di film ini bersama teman-teman pemain. Mudah-mudahan teman-teman pemain juga merasakan hal yang sama, dan kita sama-sama gak sabar pengen nonton film ini tanggal 2 Oktober di bioskop. Ini kedua kali bekerja sama Molly. Seneng banget ya ketemu Molly lagi, ketemu semua tim lagi, teman-teman semua, ketemu Mbak Miriam Bellina pertama kali syuting bareng. Banyak banget teman-teman yang aku berteman lama dan baru syuting bareng tuh di sini, Maniko sama Marcel. Dan apalagi dengan cerita yang seperti ini, yang juga baru buat saya, karakter baru lagi. Dita itu salah satu tokoh di cerita ini yang mengalami kehilangan, yang berduka, tapi mengekspresikan dukanya itu justru dengan memberikan harapan-harapan baru bagi kehidupan orang banyak ternyata setelahnya. Saya suka banget dengan karakter ini, walaupun ya agak aneh sedikit. Aku juga thank you banget bisa kerja sama Molly. You're awesome. Passionate walaupun kadang-kadang suka ngambek, tapi oke lah. It's normal. It's normal, emang harus kayak begitulah. Sebagai mamanya Niko ini, aku sih sebenarnya pengennya pengen jadi pacarnya ya, bukan gimana ya. Tapi what can I do lah ya. What can I do lah. Ya, melihat anak yang mengalami trauma yang seperti itu otomatis ya sangat menyedihkan bagi seorang ibu. Tapi dengan selamatnya dia juga adalah sebuah blessing bagi seorang ibu. Jadi serba salah sih sebenarnya. Ya satu-satunya cara adalah dengan sabar menunggu dia sembuh dan selalu berharap untuk baik. Yes. Film Tukar Takdir ini membuat saya film yang sangat spesial karena ini memberikan warna yang berbeda gitu ya daripada film-film yang lain menurut aku. Dan karakternya di sini sebagai Damayanti itu juga punya kompleksitas batin tersendiri. Tidak mudah memerankannya karena karakter ini juga bicara tentang kehilangan. Artinya semua di film ini tentang kehilangan, tentang bagaimana kita bisa sembuh, bagaimana kita berjuang untuk mengatasi kedukaan dan kehilangan yang kita alami. Namun challenge-nya untuk Damayanti di sini dia tidak hanya menjaga dan berjuang untuk dirinya, tapi dia sedih, dia penuh luka gitu ya, penuh kehilangan, dan itu semua harus bisa dirasakan, bisa visualisasikan gitu tanpa banyak dialog. Nah itu sih sebetulnya challenge yang paling besar. Peran saya di sini sebagai dokter psikiater yang mendampingi Rawa. Ternyata setelah dia mengalami pesawat itu, karena dia satu-satunya yang selamat, justru hidupnya jauh lebih berat. Dan saya sebagai seorang psikiater mendampingi dia supaya bisa kembali menjadi Rawa yang dulu lagi dan Rawa yang kembali sehat. Prosesnya sangat seru banget karena emang sebenarnya itu yang kita butuhkan, karena kita juga sempat riset ke
kantor KNKT sendiri ya. Kita benar-benar ketemu sama kepalanya di sana dan kita benar-benar berdiskusi gitu loh. Karena kita juga perlu pemahaman tentang gimana teknisnya, terus gimana cara penyampaiannya ke wartawan, gimana cara penyampaiannya juga ke korban atau segala macam, yang akhirnya kita juga harus memahami prosedur keselamatan transportasi secara detail gitu loh. Yang nantang sih sebenarnya kalau Purwanto ini emang bahasanya nggak Aryo Wahab. Iya benar. Iya. Mau nih ngerjain gue banget gila. Lu pernah denger nggak kerusakan struktural progresif? Itu yang gue omongin salah satu. Kata-kata baru yang ditemukan di sini. Dan itu benar-benar harus gue mirip dengan dialog yang ditulis sama Molly gitu. Ketika gue menyamankan diri dengan dialog yang gue pengen nyaman, itu nggak akan dapat. Benar-benar bahasa yang sangat teknis dan detail sekali. Karena emang itu kan informasi juga ada di situ tentang jam jatuhnya, terus siapa nama co-pilot, nama pilotnya, terus tim SAR datang jam berapa, itu semuanya nomor-nomor dan angka-angka ada semua tuh. Bahkan sebagai junior pun waktu ngedenger senior ngomong, iya doang aja. Iya, Roy, gimana Roy? Apa maksudnya sebenarnya Dimas ini di lapangan ya? Iya, lebih kerjanya di lapangan gitu. Jadi iya. lebih paham gimana proses evakuasi kecelakaan itu tidak segampang yang dipikirkan orang-orang gitu. Dan pada saat syuting gitu jujur ada ngerasa sedih gitu karena aku bisa ngelihat setnya banyak penumpang yang terkena kecelakaan, tapi kami sebagai petugas KNKT harus tetap kerja sesuai prosedur dengan benar. Mencampurkan pekerjaan dengan emosi itu menurut aku sangat tidak gampang gitu. Petaka pesawat ini sangat berpotensi membuat peran kami itu menjadi musuh masyarakat. Yes. Karena kami di sini adalah yang bertanggung jawab terhadap itu. Tapi somehow film ini bisa mengarahkan kita kepada bahwa orang-orang seperti kami pun adalah manusia yang punya empati. Iya, betul. Jadi kami pun sebagai pihak yang patut disalahkan punya beban tersendiri, beban karakter tersendiri yang akhirnya semua berkumpul di dalam petaka ini. Untuk masuk ke karakter ini tuh gue harus berada di top of the chain lah, ya kan, salah satu 1% di dunia ini gitu loh. Agak susah untuk membayangkan untuk menjadi seperti itu di posisi itu dengan menangani ini semua, tapi beruntung saya punya asisten banyak. Iya. Mungkin satu nambahin, sebenarnya ada satu kesulitan yang dialami sebagai seorang aktor. Dia ternyata nggak bisa berenang gaya bebas. Sedangkan tadi ada scene berenang. Itu kesulitan dia. Udah berenang tanda tangan lagi, jadi makin susah tuh. Basah pulpen. Tepuk tangan tuh Mas Revaldo dan juga Mas Bagus. Terima kasih teman-teman cast dan filmmaker. Sekarang kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya. Kalau melihat trailernya luar biasa ya. Ini film Indonesia tapi saya ngerasa nonton kayak film luar. Menegangkan, sebegitu rinci, sebegitu detailnya, semua serpihan, semua tabrakan. Saya kayak nonton Fast and Furious atau Final Destination. Sedetail itu loh. Pertanyaannya boleh Pak, langsung pertanyaannya. Bagaimana bisa merangkum pada saat nge-shoot itu sedetail itu, apakah emang semuanya terjadi secara sengaja atau dipersiapkan? Semua shotnya udah terplan dari persiapan. Dan waktu itu diskusi juga sama Bang Oy gimana kita membuatnya. Jadi ya kita belah-belah gitu. Jadi ada yang kita syuting di pesawat beneran, ada yang kita syuting di pesawat set kita, yang ditaruh di atas hidrolik. Tergantung shot mana, cara membuatnya ada yang praktikal, ada yang kita buat di post. Tapi kita persiapkan ke hasil akhirnya memang sudah kita plan caranya mau begini. Oke, bisa kita bikin secara praktikal apa gitu. Terima kasih sekali lagi teman-teman media. Kita terakhir untuk foto bareng. Jadi silakan yang depan boleh tetap duduk tapi merapat. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk segenap jajaran cast dan filmmaker. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Hari ini kita ada press conference untuk mempertontonkan official trailer film Tukar Takdir. Responsnya juga sangat menarik, sepertinya banyak yang terkejut dan surprise. Memang udah sangat menanti-nanti banget karena kita penasaran juga trailernya seperti apa, dan ternyata tadi setelah dipasang, ternyata aku pun ikut tegang. Suka banget trailernya, seru banget. Apa yang kita lakukan selama berapa lama ini kayaknya benar-benar bisa merasakan puasnya gitu. Sangat excited untuk nge-share poster ini karena kalau diperhatiin sebenarnya poster itu kayak berseri gitu, ada ada yang di luar, ada yang di pesawat yang rusak, dan ini ada di pesawat yang masih bagus, masih utuh, tapi kita bisa melihat karakter Rawa memakai tongkat. Respon teman-teman wartawan tadi sangat luar biasa, dan itu jujur membuat kami sebagai pembuatnya sangat excited sih untuk filmnya tayang tanggal 2 Oktober nanti dan mendengar respon teman-teman. Drama Petaka Pesawat pertama saya melihat yang digarap begitu detail ya, diberikan gambaran visual yang believable gitu, karakternya begitu banyak, begitu berwarna, yang juga sangat dinamis, yang juga sangat penting. Selain tadi nonton official trailernya, juga lihat poster yang ketiga, wah itu benar-benar menggambarkan apa yang terjadi di film Tukar Takdir, benar-benar emosi campur aduk yang akan ditampilkan di film ini. Sangat kagum, terlihat sekali intensitasnya, dan semoga teman-teman penonton semua bisa juga menikmati film ini. Menarik banget karena semua cast and crew-nya juga dengan sepenuh hati membuat ini menjadi kenyataan. Ini keren banget. Kami berharap sekali bahwa karya kami Tukar Takdir akan memberikan sumbangsi kebaruan genre sebagai film drama Petaka Pesawat yang akan tayang pada tanggal 2 Oktober 2025 bioskop.